warahmatullahi wabarakatuh. Beli kopi ke Pasar Tawangmangu. Mesti kopi, tetap berjumpa dengan Bu Rahayu. Anak-anakku, semoga kalian hari ini tetap diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian tetap patuhi anjuran dari pemerintah. No social distance, no physical distance ya. Semua itu demi kebaikan kita semua, sehingga kita tetap dalam lindungan Allah, kita tetap diberikan kesehatan, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, penuh optimis bahwa badai pasti berlalu, semua ini pasti akan berakhir. Anak-anakku semuanya, salam sehat, salam kangen dari Bu Yayu juga. Pasti kalian kangen dengan aktivitas kita selama di sekolah, kangen mungkin dibentak Bu Yayu, kangen mungkin ditegur Bu Yayu, kangen mungkin dengan tugas-tugas yang mungkin memberikan beban buat kalian. Tapi semua itu menjadikan variasi dalam kita bersosialisasi, dalam bertatap muka ya. Pasti kalian kangen semua itu. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan kelas balik terlebih dahulu mengenai tugas-tugas yang kemarin. Ya, pasti ada yang berkecamuk di hati kalian. Buya itu nggak pernah ngasih tugas dengan lewat email, kok tahu-tahu diberi tugas lewat email. Nah, itu menjadikan tantangan buat kalian dan menjadikan support buat kalian bahwa kalian ngerti sadurunge winarah. Ya, sebelum saya beritahu, sebelum saya ajari kalian, ternyata setelah saya beri tugas lewat email, banyak yang sudah mengumpulkan lewat email, walaupun sebagian kecil masih lewat WA. Tapi saya salut buat kalian respon bagus, respon positif tugas-tugas dari Bu Yayu. Saya juga ingin mengingat kembali nama-nama kalian dan wajah-wajah kalian. Mungkin selama ini kita sudah hampir 2,5 bulan tidak ketemu, hampir lupa wajah-wajahnya Aldafa seperti apa, Trinur Janah seperti apa, kemudian Alfian dan Van Wulan, suara Wulan yang mungkin bagus itu seperti apa, sudah hampir hilang. Nah, setelah bertemu kali ini lewat video ini, kita bisa saling bertatap muka walaupun lewat medsos ya. Kalian bisa bertemu kangen, semoga bisa mengobati rasa kangen kita. Dan tetap semangat, walaupun menjadi generasi rebahan, tetap Anda punya optimisme bahwa semua aktivitas bisa kita lakukan dengan adanya IT ya. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini Bu Yayu akan menyampaikan materi tentang Badan Usaha Swasta. Apa itu? Kita tampilkan slide berikut ini. Berdasarkan permodalannya, badan usaha milik swasta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, modal seluruhnya dimiliki oleh pihak swasta atau pengusaha. Yang kedua, pinjaman diperoleh dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, dapat menerbitkan saham dan menjualnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Yang keempat, laba sebagian dibagi kepada pemegang saham dan sebagian merupakan laba ditahan. Yang berikutnya, cadangan-cadangan untuk pengembangan usaha. Yang terakhir, dapat menerbitkan obligasi untuk pinjaman jangka panjang. Yang berikutnya, bentuk-bentuk badan usaha swasta yang meliputi 1. Badan usaha perseorangan, 2. Badan usaha firma, 3. Badan usaha persekutuan komanditir atau CV, yang keempat Badan usaha perseroan terbatas atau PT, dan yang terakhir Badan usaha koperasi. Sudah kita ketahui bersama, namanya badan usaha atau sebuah usaha pasti orientasinya adalah laba. Laba akan diperoleh jika
pendapatan lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehubungan dengan penghitungan laba untuk badan usaha perseorangan, itu tidak ada hal yang dipermasalahkan karena modal berasal dari pribadi atau perseorangan, sehingga tidak ada pembagian secara langsung ya. Yang berikutnya untuk penghitungan laba firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan tiap-tiap sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan tersebut, sehingga perhitungan laba atau rugi pada perusahaan firma di sini harus benar-benar dipegang teguh, sehingga dalam penghitungannya disesuaikan dengan akta pendirian yang dihitung berdasarkan yang pertama perbandingan modal, yang kedua berdasarkan ketentuan pemberian bunga dari modal dan sisanya dengan perbandingan, yang ketiga ketentuan pemberian bunga dari modal gaji para sekutu dan sisanya dibagi dengan perbandingan. Nah, untuk penghitungan laba rugi berdasarkan perbandingan modal ini lebih sederhana, lebih simpel dan mudah dipahami dibandingkan untuk penghitungan laba atau rugi berdasarkan ketentuan pemberian dari modal dan yang lainnya. Untuk perbandingan modal, ada contoh soal yang kalian perlu pahami dan perhatikan. Anda persiapkan modul kalian di halaman 31. Ya, di sini untuk menentukan besarnya laba yang dibagi berdasarkan perbandingan modal itu kita tentukan dengan memberikan suatu persentase. Ya. Di sini ada contoh soal dari firma ABC. Firma ABC terdiri dari 3 anggota dengan modal tiap-tiap anggota sebagai berikut. Tuan Anto sebesar 25 juta, Tuan Bakir sebesar 35 juta, dan Tuan Chandra sebesar 40 juta rupiah. Dari ketiga modal yang disetor tersebut, firma ABC memperoleh laba sebesar 15 juta. Nah, di sini yang menjadi permasalahannya, berapa persen yang harus diterima dari masing-masing anggota yang menyetorkan modalnya masing-masing berbeda-beda. Untuk Tuan Anto menyetor 25 juta, kita buat persentase 25% atau 25/100 kali 15 juta. Dalam ini 15 juta adalah laba yang diperoleh tadi. Ketemu 3.750.000. Yang kedua Tuan Bakir 35% kali 15 juta. Ketemu 5.250.000 rupiah. Dan yang ketiga Tuan Chandra 40 juta menjadi 40% kali 15 juta. Ketemu 6 juta. Total dari modal yang disetor itu diperoleh laba sebesar 15 juta rupiah. Dengan masing-masing perolehan berbeda-beda disesuaikan dengan modal yang sudah disetor tadi. Demikian anak-anak untuk penghitungan laba atau rugi berdasarkan perbandingan modal. Untuk penghitungan laba dan rugi yang materi badan usaha milik swasta. Oleh karena itu saya mohon semangat kalian, optimisme kalian di rumah untuk tetap belajar, tetap menjadi siswa-siswa yang aktif, kreatif ya. Karena media sosial sekarang tidak menjadikan halangan buat kalian untuk kreatif ya. Semoga bermanfaat materi hari ini dan kalian
tetap bisa melanjutkan materi-materi berikutnya. Untuk selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.